Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua, salam suluh. Sahabat suluh, hari ini tepat tanggal 1 Januari 2025. Kami ucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Sahabat suluh, waspadai penyakit zaman now, brain rot. Ya, menurut Vinandita Utari, pakar psikolog, kata brain rot merupakan bahasa kiasan untuk menunjukkan gejala kondisi seseorang yang dalam tanda kutip mengalami kerusakan otak atau gangguan yang terjadi di otak akibat penggunaan media sosial berlebihan. Dengan kata lain, brain rot adalah menurunnya kemampuan mental, emosional, dan sosial seseorang akibat paparan media sosial yang tidak sehat. Seperti menonton konten yang mengandung hoaks, pornografi, pelecehan atau bullying, kekerasan, lelucon, atau apapun yang sama sekali tidak mengandung nilai manfaat atau pendidikan. Menyaksikan konten-konten receh atau sampah tersebut akan menghadirkan dua sisi, positif, negatif. Positif jika kita hanya menjadikannya sebagai hiburan atau tontonan sesaat untuk sekedar melepas penat atau merefresh otak misalnya. Namun menjadi negatif apabila durasinya lama, terus-menerus, dan berlebihan. Apa saja dampak negatif psikologisnya? Pertama, adiktif atau candu. Lah, kok bisa? Ya, kita tahu di dalam otak kita terdapat hormon dopamin hits, yaitu hormon yang menyebabkan munculnya perasaan bahagia, senang, atau puas dalam otak. Itu baik, tapi penting kiranya untuk tetap mengontrol dan menjaga keseimbangannya. Karena ketergantungan pada dopamin hits dapat menyebabkan kecanduan, gangguan mood, dan perilaku impulsif. Kedua, homomimesis atau peniruan. Menurut Plato, filsuf Yunani kuno yang juga diamini oleh muridnya Aristoteles, menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk dengan hasrat meniru atau homomimesis. Selaras juga dengan social learning theory bahwa manusia belajar dari lingkungannya, termasuk dari apa yang mereka lihat. Lalu bayangkan jika setiap Anda, anak atau keluarga Anda menyaksikan tontonan receh, tidak bermutu atau tidak mendidik tersebut, tentu berpeluang menirukannya. Ketiga, gangguan neurosis, tepatnya lagi neuropsikologi yang terjadi pada sinap otak. Sinap-sinap otak kita ini idealnya dilatih, diisi atau dirangsang dengan hal-hal positif, edukatif, dan membangun, bukan sebaliknya. Jika yang sering dilakukan adalah mengisinya dengan hal-hal remeh-temeh atau sampah, lama-lama sinap otak kita akan melemah lalu tumpul. Secara kognitif, kemampuan berpikir tingkat tinggi mereka atau kita akan melemah. Daya kritis, analitis, daya abstrak, dan deep learning atau kemampuan belajarnya pun menurun. Dengan kata lain, berlahan kita atau anak kita akan dibuatnya bodoh. Secara perilaku mereka yang sudah terpapar dampak medsos lalu kecanduan cenderung akan menarik diri dari lingkungan sosialnya, suka membandingkan dirinya dengan orang lain, dan mood swing atau mudah bosan. Secara emosional, mereka juga cenderung mudah marah, mudah tersinggung, introvert atau tertutup, alias tidak acuh terhadap lingkungan di sekitarnya. Lalu, apa saja kiat terhindar dari paparan brain rot itu? Pertama, batasi waktu penggunaan. Atur waktu dan jangan berlebihan. Sebab sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Kedua, detox digital. Ambil waktu untuk benar-benar menjauh dari media sosial. Maksudnya tidak nonton medsos sama sekali.
Bukan, tapi cukup 1 hari dalam seminggu misalnya. Ketiga, fokus pada kualitas, artinya tontonlah konten-konten yang bermanfaat dan hindari konten-konten negatif, tidak mendidik atau tidak membuat Anda tumbuh. Keempat, tingkatkan aktivitas dunia nyata, seperti berolahraga, membaca buku, atau berinteraksi langsung dengan orang lain. Kelima, gunakan kacamata takwa, agar mata kita terhindar daripada tontonan-tontonan tercela. Nabi Muhammad SAW bersabda, al-ainu tazni wal qalbu tazni, fazinal aini an-nadharu wa zinal qalbi at-tamanni. Mata itu berzina, hati juga berzina. Zina mata adalah dengan melihat yang diharamkan, zina hati adalah dengan membayangkan hal-hal yang terlarang. Semoga momentum tahun baru ini dapat membawa kita semua ke arah yang lebih baik. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.